Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya Faris sudah ngebahas Honda Beat Sporty, sekarang jatah saya membahas Honda Beat Street. Apa aja yang baru dari motor ini, dan informasi aja, motor ini dijual dengan harga 19,3 juta order Jakarta. Yuk kita lihat reviewnya. Jadi seperti di dua generasi Honda Beat Street sebelumnya, dia memakai basis yang sama dengan Honda Beat Sporty. Tapi untuk di versi Beat Street ini dibuat lebih anak muda, lebih funky, dan kayak lebih street style kalau tadi Honda bilang. Nah, pembeda utama tentu saja seperti generasi sebelumnya juga, dia menggunakan stang model fat bar seperti ini. Ini stangnya terasa lebar banget, dan dia naked ya. Jadi bisa, mungkin kalian suka touring, bisa tambahin bracket-bracket buat naruh handphone ataupun GPS itu, bisa di Honda Beat Street. Nah, berikutnya adalah dia menggunakan lingkar pelek 12 inci, yang mana lingkar pelek ini punya desain sama seperti Honda Scoopy di generasi sebelumnya, yang model peleknya tuh multi spoke gitu ya, lurus. Dan dia ukuran rodanya juga cukup besar, dia 100/90 ring 12, dan ini memang kelihatan gambut banget. Dan dia pastinya punya profil yang cukup tebal, makanya secara spesifikasi, walaupun Beat Street ini pakai lingkar 12 inci, tapi ground clearance-nya tetap sama dengan Honda Beat Sporty di angka 148 mm gitu. Nah, kita geser ke bagian tengah. Ini tidak ada perubahan dengan Honda Beat Sporty yang terbaru. Tetap pakai dek rata, dan di bagian bawah sini ada tempat untuk meletakkan aki, karena memang aki Honda Beat di beberapa generasi sebelumnya sudah terdapat di bawah sini, di bawah dek. Kemudian juga dia footstepnya untuk pembonceng ini berbeda. Kalau di Honda Beat Sporty pakai bahan karet dengan alas besi gitu di bawahnya. Kalau di Beat Street dia pakai bahan aluminium. Begitu juga dengan lingkar pelek belakang, dia masih pakai lingkar pelek 12 inci dengan profil ban yang cukup tebal, 110/90 ring 12. Nah, beda lainnya di Beat Street ini dia pakai speedometer yang full digital, tapi dia tidak ada tombol untuk pengaturan informasi di dalamnya. Nah, informasi yang ditampilkan di speedometer ini cenderung standar. Dia ada odometer, ada fuel meter, dan juga speedometer. Tapi tambahan untuk indikator-indikator lainnya, dia ada tambahan untuk alarm atau anti theft. Karena walaupun motor ini masih pakai kunci kontak biasa, tapi dia sudah dilengkapi dengan anti theft. Jadi lebih aman parkir motor ini di parkiran umum. Untuk aktifin alarmnya cukup gampang, walaupun dia nggak ada remote-nya. Kalian tinggal posisikan off ke kotaknya sekali, kemudian diputar 2 kali ke kanan. Nah, sampai ada suara beep tadi terdengar, tunggu semenit sampai alarmnya aktif. Karena kalau dari penjelasan dari pihak Astra Honda Motor, selama 1 menit itu biasanya pengguna motor akan melepaskan helm, jaket, buka bagasi, dan segala macamnya. Jadi setelah itu tinggal kalian pergi, motor alarmnya akan langsung aktif. Bunyi alarmnya juga lumayan nyaring. Nah, itu bunyi alarmnya. Jadi kalau untuk mematikan alarmnya tinggal kunci kontak ke on aja gitu. Lalu kita sudah sempat mencoba motor ini juga di area test track-nya Astra Honda Motor di belakang sana. Dan yang saya paling suka dari motor ini adalah dia punya posisi tang yang lebar banget, dan ini juga cukup tinggi, jadi tangan lebih rileks. Deknya juga lebih lega. Kalian bisa lihat dengkul saya nggak gampang mentok sama konsol di depan ini. Dan ini konsol juga lebih gede loh teman-teman dibandingkan Honda Beat Street yang versi sebelumnya. Lebih enak, lebih nyaman, area dengkul juga lebih lega. Dan kalau dibandingkan dengan Honda Beat Sporty, saya naik motor ini lebih enak bermanuvernya. Salah satunya adalah bagian stang ini nggak gampang mentok ke bagian lutut. Nih, masih lebih baik ketimbang Honda Beat Sporty, yang mana kalau saya coba tadi itu lebih gampang mentok ke bagian paha atas ataupun bagian dengkul. Jadi ini lebih, buat manuvernya bakal lebih enak. Dan kemudian untuk joknya, rasa-rasa joknya masih sama kayak Honda Beat sebelumnya. Nggak terlalu empuk, tapi juga nggak yang keras-keras banget. Jadi masih cukupan. Cuman memang karena ini adalah motor matic entry level, jadi lebar joknya tuh nggak yang lebar banget. Jadi ya cukupan lah buat menampung bokong pengendara selama menggunakan motor ini gitu. Nah,
Saat mencoba tadi saya juga merasakan handling dari motor ini, terutama bagian kaki-kaki. Jadi karena dia pakai profil ban yang sangat tebal dan juga ngedonat gitu bentuknya, motor ini jadi lebih mudah dikendalikan buat dipakai nikung cepat ataupun berpindah-pindah posisi motor. Lebih enak, lebih ngegrip juga di bagian bannya yang saya rasakan, dan itu juga ditunjang dengan penggunaan setang yang lebar. Jadi kita mau ngerubah arah motor itu lebih gampang, lebih enteng. Apalagi motor ini juga punya bobot yang lebih ringan 3 kg ketimbang versi sebelumnya. Jadi ada banyak perubahan di bagian komponen-komponen motor ini yang direduksi bobotnya, mulai dari behel sekarang pakai behel plastik, lalu tidak ada kickstarter, ini juga menghemat 1 kg. Lalu kemudian di bagian mesin juga dibuat lebih ringan sekitar 400 gram. Jadi itu secara nggak langsung mempengaruhi handling dari motor ini. Nah, jadi kalau kalian memang suka bermanuver di kemacetan dan pengen posisi riding yang lebih nyaman, saya lebih rekomendasi Honda Beat Street ini ketimbang Honda Beat Sporty. Tapi lagi-lagi kembali ke selera ya. Lalu kalau untuk ngomongin karakter mesin, ini sebenarnya masih sama kayak Honda Beat sebelumnya. Kemudian saya juga ada Honda Beat Sporty di versi sebelumnya, ada di rumah. Jadi karakternya tuh masih hafal gitu. Nah, saya mencoba motor ini, akselerasi mesinnya cenderung sigap, cuman tidak yang sampai ngejambak banget. Tapi dia di kecepatan sekitar 40 km per jam itu ada gejala kayak menahan sedikit gitu. Lalu kemudian di atas 50 km per jam baru mesinnya akan mulai berasa lebih laju lagi. Nah, kalau di versi sebelumnya sih saya mencoba motor ini lebih enak itu kalau dipakai kencang di atas 80 km per jam. Itu mesinnya lebih ngalir, lebih ngeloyor, lebih enteng lah untuk dibuka tutupnya. Cuman di track ini terbatas track lurusnya, jadi saya nggak bisa nyoba maksimal. Dan tadi top speed di speedometer hanya dapat sekitar 73 sampai 74 km per jam aja. Nanti kita akan coba pinjam motornya, kita coba tes sendiri seperti biasa. Nah, salah satu daya tarik lainnya dari motor ini adalah efisiensi bahan bakar. Dia hasil tes internal AHM mencatatkan angka 60,6 km per 1 liter bahan bakar. Jadi itu irit banget. Tapi menurut saya itu datanya sama dengan Honda Beat sebelumnya, dan kalau menurut saya ini bakal lebih irit karena bobotnya juga lebih ringan 3 kg. Jadi dia teman-teman review saya buat Honda Beat Street model terbaru, model year 2025. Dia punya dua pilihan warna, yaitu Street Brown dan juga Street Black. Dan tampilannya memang lebih menarik Honda Beat Street ini. Dan kalau saya bilang, di generasi terbaru ini Honda Beat Street udah nggak anak tiri lagi. Karena kalau di versi-versi sebelumnya itu ya cuma beda setang sama speedometer doang. Kalau di versi terbaru ini lebih banyak perubahannya. Jadi motor ini punya value tersendiri. Begitu teman-teman. Dan harganya 19,3 juta on road Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovun Indonesia, dan silakan berkunjung ke akun TikTok kita di Motovun Indonesia juga, dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.